Kalaulah dengan dekat pada Allah kita tak susah, macam mana dengan nabi-nabi? Nabi-nabi itu penuh dengan kesusahan-kesusahan. Susah dengan anak, Nabi Nuh. Susah dengan istri, Nabi Nuh. Susah dengan ayah, Nabi Ibrahim. Susah dengan umat, semua nabi-nabi. Bahkan lari daripada umat, masuk ke dalam sampan, sampan akan tenggelam, diundi di antara mereka ini, di 3 kali, dialah yang akan ditenggelamkan, dicampakkan, dimakan perut ikan, 3 gelap. Gelap perut ikan, gelap malam, gelap laut. Tapi dikeluarkan Allah dengan bertasbih, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, apa kata Nabi Nuh menengok anak akan tenggelam? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas sampan ayah. Anak dia Kan'an tidak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit, dia menyelamatkan aku dari air. Saya tak perlu ikut ayah. Rupanya anaknya ini akan tenggelam. 40 hari, 40 malam, tenggelam semua alam semesta. Saat itu apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli. Anakku ya Allah. Malu Nabi Nuh untuk mengatakan, tolong dia ya Allah. Tak ada. Dia hanya mengatakan, inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Allah marah. Apa kata Allah? Innahu amalun ghairu salih. Nabi dia. Apalagi kita? Menghadapi ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, nama ayahnya Azar. Kata Azar, Azar inilah yang membuat semua berhala-berhala. La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, wahai Ibrahim, la arjumannaka, ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana jauh. Nabi Ibrahim menjawab, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk engkau, wahai ayah. Innahu kana bihafiyah. Nabi-nabi itu adalah contoh. Jadi bila kita tengok diri kita, oh saya ada masalah dengan ayah saya, berarti kita senasib dengan Nabi Ibrahim. Saya ada masalah dengan anak istri, senasib dengan Nabi Nuh. Saya ada masalah. Kalau saya ni senasib dengan siapa Ustaz? Apa masalah awak? Suami saya, Nabi tak ada perempuan. Tapi qiyas maknanya pasangan hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau saya dah sembayang, kalau saya dah sedekah, kalau saya dah haji dan umrah, hidup saya akan senang-senang saja, tidak ada kesusahan. Dia salah cara memandang hidup. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah nabi-nabi itu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir bahwa dekat dengan Allah pun kita tetap ada kesusahan. Bezanya apa? Bezanya orang yang jauh dari Allah, dia menganggap kesusahan itu musibah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia menganggap kesusahan itu sebagai ujian, kesusahan mengangkat darjah, kesusahan memberikan pahala sabar, kesusahan membuat dia ridha, kesusahan membuat sujud dia lebih lama. Kadang saya tak cerita orang lain. Kalau saya hidup senang-senang saja, mungkin tasbih saya 3 kali 1 nafas. Tapi kalau agak susah sikit, agak panjang sikit. Subhana rabbiyal a'la. Nikmatnya bukan main sujud itu terasa. Allah mungkin ingin membuat sembahyang kita lebih lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bila kita tak susah, iftitah, Fatihah, ayat 1 nafas sekali. Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Allah cuma ingin kita berbisik ke tanah. Bila kita tidak berbisik ke tanah, ke siapa lagi kita berbisik? Berbisik ke kawan menjadi lawan. Berbisik ke Facebook, dia komen, semua komen. Bisik kita ke tanah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ajibnya Islam, berbisik ke tanah, tapi semua malaikat di langit ke-7 mendengarkan dan menyampaikan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kilometer dari ujung tanah kepada ujung langit. Tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa kalau saya dah Islam, kalau saya dah tobat, kalau saya dah sembahyang, kalau saya dah puasa sunat Isnin Khamis, kalau saya dah banyak mengisi amal di bulan Rajab, maka hidup saya akan sempurna. Kesempurnaan itu bukan pada
senang, kenyang, lenang, tenang. Tapi kesempurnaan itu adalah pada ketika apapun yang terjadi, cepat kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika senang, alhamdulillah. Ketika ada yang menakjubkan, masya Allah. Ketika mendapat nikmat, tabarakallah. Ketika datang musibah, innalillah. Cepat kita membalikkan kepada Allah. Kesenangan yang tidak dibalikkan kepada Allah, khawatir kita terkena ain. Anak yang comel, cucu yang elok. Ini anak awak. Ya, cantik anaknya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Cepat balikkan pada Allah. Ini anak awak. Ya, cantik ya. Ya macam maknya lah. Apa balikkan kita? Kamu tak balikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada pertemuan kata Allah, apakah kerana berjumpa lalu ada berjodoh, atau kerana berjodoh itulah maka berjumpa? Kata orang, karena jumpalah baru berjodoh. Berapa banyak orang berjumpa tak berjodoh? Karena berjodohlah baru berjumpa. Disitulah letak keyakinan, kekuatan. Maka muncullah ungkapan orang, kalau jodoh takkan kemana. Memang betul jodoh tak kemana, tapi saingan di mana-mana. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pelajaran hidup yang bermakna.